kembali Gatot Nurmantio menyerang Presiden Joko Widodo dengan mengatakan Presiden Joko Widodo mewariskan kerusakan negara dengan hutangnya. Dan coba kita dengarkan pernyataan atau penyerangan Gatot Nurmantio. Menerima warisan. Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Menerima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun menambah hutang 15.000 kurang lebih. Warisan kedua, dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN, bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90% itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertompang atau rakyat yang menanggung. Ini sangat luar biasa. Kemudian infrastruktur, banyak proyek yang mangkrak, bandara, bahkan waduk-waduk juga banyak yang mangkrak. Ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Ini adalah warning bagi kita semuanya. Kemudian menonjol lagi ini bahwa pada tahun 2017 judi online itu hanya sekitar 2 triliun, tetapi 2023 sudah lebih dari 350 triliun. Itu yang main judi itu masyarakat bawah, bukan masyarakat menengah. Ya, namun demikian Sri Mulyani langsung mensekak mati Gatot Nurmantio. Sekarang negara mana yang tidak memiliki hutang? Itulah pernyataan Sri Mulyani, dan coba kita dengarkan pernyataan Sri Mulyani. Di seluruh dunia ada nggak negara yang tidak punya utang? Hampir tidak ada. Negara yang mungkin dibayangkan sama pemirsa kayak tetangga sebelah kita aja lah, Singapura, Malaysia, kan kita selalu merasa bahwa kita, oh mereka lebih kaya dari kita. Utang mereka lebih kecil atau lebih banyak dari kita? Bu Ani, ada tudingan bahwa... Nah, itu pertanyaannya harus dijawab dulu, Ros. Jepang lebih hebat dari kita, Amerika yang katanya negara superpower, utang mereka gede banget terus. Jadi mereka nggak merasa nggak mandiri loh. Ya, utang Jepang. Saya tidak mau ngikutin kayak Jepang atau Amerika yang utangnya gede, tapi artinya kita mengatakan global bahwa kita tidak ada satupun negara yang tidak berutang. Hanya Ibu, saya mau mendapat jawaban seperti ini karena di sosial media ada tudingan bahwa utang-utang ini adalah kepentingan asing dan aseng karena utang tidak gratis. Bu Ani, tudingannya adalah bahwa dengan berutang ini sesungguhnya kepentingan asing dan aseng karena utang ini tidak gratis. Kita berutang sama masyarakat Indonesia sendiri. Jadi mayoritas dari utang kita, lebih dari 90%, itu adalah dalam bentuk surat berharga negara yang kita lelang 24 kali dalam setahun. Di dalam negeri dibeli mayoritas oleh dana pensiun kita, asuransi, perbankan. Jadi kalau pemerintah bayar bunga dan bayar pinjaman, yang nerima masyarakat. Memang ada bagian asing yang membeli, tapi itu mayoritas kecil, itu adalah bagian yang kecil dari total keseluruhan utang kita. Jadi kalau sebagian masyarakat kita memiliki tabungan dan kemudian meletakkan di bank, banknya bahkan bisa menawarkan, Anda ingin ini deposito biasa atau Anda mau masukkan dalam surat berharga negara. Anda bisa membeli obligasi. Jadi sebetulnya ini adalah sama seperti di negara yang makin modern, di mana kita makin memperdalam sektor keuangan. Masyarakat kita kalau sekarang ini pendapatannya makin tinggi, kelas menengah, mereka punya tabungan, dia tidak lagi hanya menabung di bank dan kemudian mendapatkan bunga yang makin rendah. Mereka sekarang ingin menginvestasikan tabungannya. Ada yang membeli saham, ada yang membeli surat utang negara. Dan kalau negara meminjam, berarti kalau saya membayar bunganya, yang dapat keuntungan ya rakyat kita sendiri. Jadi sebetulnya konsep seolah-olah oh ada makhluk asing, negara asing datang nawar-nawarin ini kamu cepet ini konspirasi, nggak ada itu. Semuanya transparan. Kita mengatakan berapa jumlah utang kita 1 tahun, kita menyampaikan berapa kali lelangnya, berapa pada saat ini kita akan membutuhkan untuk menerbitkan surat utang. Itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Dan kemudian itu tadi para pengelola dana pensiun, kalau Anda adalah
pegawai negeri ada taspen, kalau Anda pegawai swasta dana pensiun atau BUMN, dana pensiun Anda itu nggak mungkin duitnya cuma ditaruh di bawah bantal sama dana pensiun, itu nanti akan habis kalau nggak akan bisa untuk bayar pensiun. Jadi dia perlu untuk naruh dalam investasi, salah satunya adalah beli surat utang pemerintah. Waktu itu yang menjadi semacam serangan bertubi-tubi, terutama kepada Menteri Keuangan, ketika ditanya soal hutang dan kemudian diberitakan bahwa Menteri Keuangan tidak tahu kemana utang itu larinya. Gitu. Apa itu konteksnya? Bagaimana seorang Menteri Keuangan yang kemudian diviralkan dan semua media memberitakan bahwa Menteri Keuangan nggak tahu larinya hutang? Itu kan di DPR. Jadi kalau ada di dalam satu tanya jawab mengenai bagaimana pengelolaan utang, kalau jawaban saya dipenggal separuh, saya bisa mengatakan, Rosi, sebetulnya utang kita itu apakah berbahaya? Kemudian Sri Mulyani mengatakan utang berbahaya. Kan bukan begitu caranya. Jadi kalau kita mengatakan Sri Mulyani tidak tahu utang kemana, lah kalau saya nggak tahu LKPP atau laporan keuangan pemerintah nggak mungkin dapat WTP, nggak mungkin. Kalau saya nggak tahu utang kemana, nggak mungkin kita dapat investment grade dari semua rating agency. Yang pertama kali semenjak 20 tahun yang lalu, semenjak krisis itu nggak pernah terjadi. Terus, jadi tapi kemudian orang bilang, oh itu rating agency itu asing lagi, itu pasti temennya Sri Mulyani ya, karena yang itu tadi otaknya udah ngeres. Pasti ini kumpulan neolib nih. Gitu, ya. Kalau yang kelompok seperti itu kan selalu ingin memutarnya dan mengatakannya ini semuanya. Pokoknya kalau ada bau-bau asing, saya pagi-pagi makan roti, oh tuh kan Sri Mulyani berbau asing. Kalau saya mau pergi kemana pakai tisu, tuh kan itu baunya asing. Jadi semua orang ingin. Padahal kalau dipikir-pikir saya baru pulang setahun tuh seolah-olah semuanya jadi persoalan Sri Mulyani dan bau asing gitu. Nah ini adalah sesuatu yang memang dari sisi politik ada yang menginginkan untuk membuat itu menjadi cerita. Tapi saya ingin sampaikan kepada masyarakat, Anda semuanya percaya bahwa APBN, saya kembali ke Indonesia karena saya terpanggil untuk mengatakan bahwa saya merasa banyak bisa berbakti kepada negara yang saya cintai ini. Dan oleh karena itu dari awal saya menyampaikan APBN harus kredibel dan sehat. Karena kalau APBN kredibel dan sehat, dia menjadi alat yang ampuh bagi pemerintah dan DPR dan masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, hadirin yang berbahagia, Ibu mohon izin saya ada 2 pertanyaan Ibu ya. Singgung juga soal utang dan menurut ketentuan kita masih aman Bu ya, masih 39,6% dari PDB ya. Nah bagaimana strategi pemerintah agar pengelolaan utang ini berjalan dengan baik, tidak membebani generasi yang akan datang Bu? Strateginya seperti apa Bu? Strategi untuk mengelola keuangan negara secara keseluruhan, utang adalah salah satu bagian. Ada pajak, bea cukai, penerimaan negara. Dari sisi penerimaan negara ada belanja itu ada pemerintah pusat, ada belanja untuk subsidi itu namanya belanja bendahara negara, ada belanja ke daerah, ada yang disebut kemudian pembiayaan. Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan utang itu identik mengelola seluruh APBN kita. Kalau kita ingin tadi utang mulai menurun, ya pada saat ekonomi boom, ya kita collect tadi, penerimaan negara harus, makanya kita reform perpajakan, apakah itu dari PPh untuk orang pribadi, PPh korporasi, PPh untuk PPN, pajak ekspor, bea masuk, bea keluar, kemudian royalti, karena masyarakat kadang-kadang mengatakan, Bu kita itu negaranya katanya kaya sekali, masa kita nggak dapat penerimaan negara? Ya dapatlah. Royalti kita kumpulkan, kemudian pajak ekspor kita kumpulkan, pajak bumi bangunan kita kumpulkan, semuanya untuk membiayai sisi belanja. Jadi kalau kita ingin tadi utangnya turun atau Anda sebut yang sehat, 39 itu sehat sebetulnya. Anda tuh terobsesi, dianggapnya sehat itu yang nggak ada utang, nggak ada.
Semua negara, mau Brunei Darussalam, mau Saudi Arabia, dia punya utang. Orang Indonesia kalau ngeliat utang tuh kayaknya mungkin ya udahlah nggak usah ngomong. Jadi kita mengatakan kita kelola sama seperti itu tadi. Jadi kita akan membuat tadi, kalau kita bicara tentang pengelolaan utang sendiri tadi, sumber utangnya dari mana? Masyarakat kita sekarang kepengen beli surat berharga negara. Kalau saya sekarang kemarin surat berharga retail, surat berharga syariah, itu yang beli sampai kita kasih alokasi, mereka bilang kita butuh lagi. Rakyat butuh surat investasi. Kalau saya stop mengeluarkan surat berharga negara, Anda yang punya tabungan bingung naruh di mana. Akhirnya masuk ke pinjol-pinjol yang itu. Jadi mereka butuh instrumen yang baik, yang dipercaya dan menjaga nilai tabungan mereka. Makanya pemerintah makin banyak surat berharga negara di isu di dalam negeri. Dari mulai masyarakat nih, anak-anak mahasiswa sekarang udah banyak. Yang di bawah 20 tahun sekarang mereka menjadi investor. Mereka bisa beli dengan 500.000 rupiah. Tabungannya daripada, dan mereka makin savvy. Dia bisa milih, aku mau beli surat berharga negara atau mau beli stok. Kalau stok kadang-kadang turun, mereka kemudian rugi. Jadi ini mereka makin menjadi yang disebut investor base yang luar biasa makin bagus. Ibu-ibu rumah tangga ini sekarang majority di dalam, jadi kalau lihat gender, ibu-ibu itu cukup banyak mereka sekarang. Bapak-bapak kayaknya sibuk entah apa gitu ya. Tapi anak-anak dan ibu-ibu itu kayaknya banyak yang invest di surat berharga negara kita. Makin kita isu, kita lihat, oh ini investor baru, ini anak-anak baru. Very, very good. Jadi retail, institusi, coba dana pensiun. Dana pensiun tuh ngumpulin dana pensiun kan dibayarnya nanti kalau orang pensiun. Duitnya emang ditaruh di mana? Di berangkas kan enggak, Mas? Dia harus diinvestasikan. Investasi yang paling aman, ya surat berharga juga. Jadi dia butuh surat berharga negara itu. Konsep ini yang kadang-kadang masyarakat mungkin perlu untuk dilihat. Semakin Indonesia maju, Anda akan lihat, kita akan membutuhkan banyak instrumen investasi. Salah satunya adalah surat berharga negara, yang itu adalah instrumen utang. Jadi kita investor base-nya dalam negeri, currency-nya kita jaga antara rupiah dengan yang forex. Kalau kemudian kita lihat maturitasnya atau jatuh temponya harus cukup panjang, sehingga jangan sampai kemudian akan jatuh tempo besok kita nggak punya untuk membayarnya. Itu semuanya adalah manajemen utang yang kita kelola secara prudent, dan kita dipelototin oleh banyak orang, Pak. Rating agency akan lihat, is it really sound, is it good, Indonesia kelihatan mengkhawatirkan atau enggak. Seluruh dunia, makanya kita rating kita kalau dibilang positive outlook. Sekarang triple B, kita akan masuk investment grade yang moga-moga masuk ke dalam grade A. Itu yang menggambarkan bahwa ya baik-baik saja tadi, sustainable. Kalau ugal-ugalan ya nggak mungkin akan positive outlook. Coba tanya nih Bu Nike, pengelolaan utang di Pertamina, dia dapat grade berapa itu? Kan sama aja. Padahal orang melawan Bu Nike, kan Pertamina kan kaya sumber daya alam, kok ngutang? Loh, kok jadi bingung pertanyaannya, kok ngutang ya Bu ya? Kan kayak gitu kan. Jadi memang masyarakat Indonesia itu perlu untuk terus, saya anggap media Indonesia kan selama ini kan sering utang tuh dijadikan sebagai salah satu stigma politik. Iya kan? Moga-moga nggak latah gitu, itu aja. Karena ini adalah artinya memahami negara kita, memahami keuangan negara, memahami yang disebut prinsip sehat itu seperti apa. Dan kita Kemenku terus saja memberikan berbagai informasi, berbagai edukasi, sosialisasi. Ini loh dibandingin semua negara, kita dapat pajaknya sekian, jadinya begini, utang jadinya begini, kan kayak gitu itu. Itu adalah bagian dari tadi sebetulnya pengelolaan tidak hanya utang tapi keuangan negara yang responsible, yang bertanggung jawab. Gitu ya. Baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat Ibu Sri Mulyani Indrawati.